seorang diri atau hancur hati atau Anda stres. atau Anda putus asa. Selama kita hidup pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita, hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar Sudah terjadi sedang terjadi. dan akan terus terjadi. Ya, selamat malam pemirsa, berjumpa kembali di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di New Life. Halo pemirsa, gimana kabarnya? Kami yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya, pemirsa, siaran New Life pada malam hari ini dikemas secara interaktif di mana pemirsa dapat berpartisipasi langsung bersama kami. Apapun permasalahan, mungkin pemirsa pada malam hari ini memiliki permasalahan di dalam kehidupan Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77 771. Apapun yang menjadi permasalahan Anda pada malam hari ini, baik itu permasalahan keluarga, permasalahan keuangan, kesehatan, terutama cinta, pemirsa dapat mengirimkan SMS curhat pemirsa di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, atau mungkin pemirsa ada yang mau tulis ya. Ya, Ulangi lagi boleh? boleh. Di nomor 0819 081 7771. Ya, setiap Jumat malamnya siaran New Life mengangkat tema-tema yang sangat luar biasa yang sayang sekali kalau pemirsa lewatkan. Karena itu pemirsa, pada malam hari ini jangan pernah lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan Masa depan dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya. Pada malam hari ini kita akan membahas tema tentang yang berhubungan dengan cinta-cinta gitu lah, Dam. Ya. Dame sendiri pernah nggak sih merasakan jatuh cinta? Jatuh cinta pernah dong. Gimana rasanya? Wow, gimana ya rasanya? So sweet, seneng banget gitu. Astaga, ya ampun. Ya, tapi orang kadang mengidentikan kalau cinta itu hanya untuk lawan jenis ya, untuk pasangan aja ya. Apakah betul emang kayak gitu ya? Kalau cinta itu bukan untuk pasangan sih. Sebenarnya cinta itu buat semuanya, termasuk orang tua, sahabat, buat anak, pokoknya di sekitar kita. Ya, bisa mencintai siapa aja ya. Iya. Nah, kalau misalnya mungkin pemirsa pun pada malam hari ini sedang jatuh cinta ya, Iya. atau memiliki masalah mengenai cinta di dalam kehidupan Anda, pemirsa jangan ragu untuk SMS kepada kami ya, karena malam hari ini kita mendatangkan narasumber yang sungguh luar biasa ya. Iya. Karena itu pemirsa, pada malam hari ini kami mengangkat tema, Aku mencintaimu. wis kayak judul lagu, Aku mencintaimu, wis keren kan ya. Ya, keren. Ya, untuk tidak berlama-lama kita langsung sapa narasumber kita nih ya. Kalau kita ngobrol terus nanti narasumbernya diam aja gitu ya. Ayo kita langsung sapa narasumber kita ya. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Dame, malam Ana. malam. Selamat malam pemirsa di rumah. Ya, Gimana kabarnya? Kabar saya selalu luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Oh, luar biasa sekali. Ya. Malam-malam seperti ini kok Pak mengangkat tema Aku mencintaimu. Mungkin Bapak sedang jatuh cinta gitu. Dalam pernikahan saya, semakin lama menikah, yang anehnya terasa semakin romantis, semakin harmonis dan itu yang entah gimana ya, mau di ngomongnya agak susah gitu. Jadi waktu usia pernikahan kami semakin lama dengan istri itu kok rasanya semakin harmonis. Nah, di samping itu juga banyak orang-orang yang merasa aku mencintai dia, tapi bingung bagaimana cara mengungkapkan cinta. Iya. Nah, ada juga orang-orang yang aku mencintai dia,
tapi yang dicintai suami orang. Wih. Nah, muncul mulai berbagai macam konflik. Aku mencintai dia, tapi dia selingkuh. Ya. Nah, terus gimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, makanya malam hari ini kita akan bahas itu secara lebih detail. Ya. Bagaimana kita harus bersikap terhadap orang-orang yang mungkin atas nama cinta, tapi bisa bersikap salah atau bersikap benar. Ya. Kalau menurut Bapak, emangnya masih adakah cinta di dunia ini, Pak? Ya, bagi sebagian orang bahwa cinta di dunia ini sudah nggak ada. Bagi sebagian orang, bukan menurut saya loh. Bagi sebagian orang, kenapa? Karena mereka sering disakitin atas nama cinta. Ada cowok ngerayu, gombal, lalu berkata aku mencintaimu. Kadang saya heran juga gitu loh. Barusan pertama kali ketemu atau kedua kali ketemu sudah ngomong aku mencintaimu. Saya heran, ini apa sih jadinya arti sebuah cinta? Dan yang herannya wanita tuh suka digombal. Nah, Wanita. Apakah Anda wanita? wanita tuh suka digombal dan dirayu sedikit, disanjung, mudah sekali luluhnya. Nah, ini yang menjadi problem. Apakah orang bisa mencintai pada pandangan pertama atau tidak? Nah, tapi kalau saya pribadi, kalau saya ditanya apakah masih ada cinta sejati di dunia ini, saya mau katakan ada. Dimulai dari cinta Tuhan kepada kita, baru kita bisa mencintai sesama. Kenapa? Cinta itu bukan bersumber dari diri kita dan mati aku ingin dia mencintaiku. Itu bukan cinta, itu nafsu. Seringkali kan orang atas nama cinta, aku pingin kalau dia cinta sama aku, seharusnya dia begini. Itu bukan cinta, itu tuntutan. Cinta itu memberi. Seperti Tuhan memberikan cintanya kepada setiap kita dengan hati yang tulus dan murni, kita juga bisa memberikannya kepada orang lain dengan hati yang tulus dan murni tanpa menuntut balasan. Gitu. Itu baru cinta. Dan saya sangat percaya sampai saat ini cinta seperti itu masih ada. Jadi Kenapa? cinta itu benar-benar tulus ya, Pak ya? Ya, cinta itu tulus. Cinta itu tidak dibangun atas dasar motivasi kekayaan. Makanya abang ada uang, abang ku sayang. Abang gak ada uang, abang ditendang. Nah, wanita lebih pintar menjawabnya kelihatannya. Padahal saya gak ngajarkan gitu loh. Itu filosofi dunia. Iya, oke. Nah, buat pemirsa yang mungkin memiliki permasalahan apapun atau mengenai cinta Anda jangan ragu untuk ambil handphone Anda sekarang. Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 771. ya. Nah, tadi Bapak bilang kan kalau wanita itu sering digombal gitu ya. Nah, pas pada waktu saat wanita itu benar-benar mencintai pasangannya atau pacarnya, tapi si pacar itu nggak benar-benar cinta gitu, Pak. Apa yang harus dilakukan? Bahkan sampai wanita itu rela memberikan segalanya buat si laki, berkorban, bahkan sampai memberikan kegadisannya, tapi akhirnya pria itu meninggalkan. Nah, bagaimana pandangan? Begini, cinta itu harus membedakan, ada norma-norma agama juga. Cinta itu harus ditujukan pada orang yang tepat. Kalau kita mau menikmati cinta yang sejati, cinta itu harus ditujukan pada orang yang tepat. Kalau orang yang kita cintai tidak mencintai kita, buat apa kita lanjutkan hubungan? Kita bicara hubungan ya, sampai kepada pernikahan gitu kan. Tapi kan beda, cinta ini kan ada macam-macam. Ada cinta kepada orang tua, kasih kepada orang tua dengan hati yang tulus, mengucap syukur, terima kasih karena orang tua sudah membesarkan, mendidik. Itu juga cinta, kasih sayang pada orang tua. Ada kasih kepada sesama, ada kasih kepada lawan jenis. Nah, yang kita bahas ini secara khusus lawan jenis ini, cinta kepada lawan jenis ini. Nah, waktu seorang mencintai seorang dan cinta itu tidak berbalas, menurut saya pribadi lebih bagus yang dilanjutkan. Belajar merelakan, dalam arti begini, memang aku pernah mencintai dia, tapi dia tidak mencintai saya. Belajar menerima keadaan, dan kalau dikatakan sampai menyerahkan segalanya, sampai menyerahkan kegadisannya, wah, menurut saya kalau belum ada pernikahan sampai menyerahkan segalanya itu adalah sebuah kebodohan. Seringkali kan laki-laki berkata gini, kalau kamu mencintaiku, buktikan dong. Bukti dari cinta bukan menyerahkan segala-galanya, gitu loh. Justru kalau pria itu memang mencintai kita, dia akan jaga kita sampai hari pernikahan. Kalau misalkan dia berkata aku mencintaimu tapi nuntut, itu bukan cinta, itu nafsu.
kan kalau udah dituntut dia bilang cinta itu buta. Nah, bagaimana tuh Pak? Enggak, cinta itu enggak buta. Yang berkata cinta buta siapa? Cinta buta karena dia melihatnya dari sisi nafsu. Cinta itu enggak buta, cinta itu tidak bodoh. Cinta itu harus menggunakan akal juga. Kalau kita lihat dia sudah punya istri atau dia suaminya orang, ya jangan diterjang terus. Kita yang akan sakit. Makanya saya katakan cinta itu tidak buta. Cinta itu tidak bodoh sebenarnya. Makanya kita harus bisa membedakan mana cinta, mana nafsu gitu. Ya. Pemirsa, kami masih mengingatkan SMS-nya. Ayo pemirsa bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di mungkin yang sudah tertera di layar TV Anda ya, atau di 0819 081 77771. Ya. Nah, kalau misalnya orang sudah berumah tangga gitu Pak, kenapa hubungan mereka bisa sampai rusak kalau misalnya di dalam hubungan rumah tangga itu ada cinta? Ya, begini, cinta itu kan harus dipupuk ya. Kalau kita bicara kenapa sih kok orang awalnya saling mencintai, lalu mulai saling mengenal, mulai terjadi gesekan-gesekan. Lalu dan bisa bahkan akhirnya sepakat untuk berpisah. Nah, sebenarnya begini, kalau saya ditanya kenapa sih cinta itu bisa akhirnya terpisahkan, jawaban saya sederhana, karena mereka mengartikan cinta itu begini. Cinta itu diartikan sebagai sebuah tuntutan. Aku mencintai dia, makanya dia harus ngikutin keinginanku. Nah, ini dia menjadi problem, apalagi para pria kepala rumah tangga seringkali tanpa sadar istri harus ngikutin semua keinginanku, sehingga istri bukan lagi menjadi teman hidup, tapi menjadi seperti budak yang ngikutin suami. Ini dia menjadi problem. Nah, makanya kenapa hubungan itu bisa sampai terpisahkan? Memang ada perbedaan kepribadian. Tapi bukankah cinta itu menyatukan dua pribadi yang berbeda? Bukan dua pribadi yang sama. Kalau sama kan berarti kan seragam. Karena berbeda, cinta itu bisa menerima semuanya, gitu kan? Nah, bisa jadi karena kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi akhirnya karena cintanya kurang dipupuk, akhirnya terjadi problem di sana. Bisa terjadi karena ada campur tangan pihak ketiga. Pihak ketiga, waktu rumah tangga itu belum kuat, ada campur tangan pihak ketiga, maksudnya contohnya misalkan orang tua. Orang tua ini kan seringkali kan maksudnya baik, cuma tanpa disadari mulai mau mengatur. Itu dia menjadi problemnya. Karena mengatur dan akhirnya intervensi dalam rumah tangga, dan itu mengakibatkan problem. Jadi banyak sekali penyebab rumah tangga yang akhirnya cintanya itu mulai menjadi luntur. Waktu saya membimbing orang dalam konseling pernikahan, saya seringkali berkata begini, saya tahu misalkan ini antara wanita dan pria, atau kita langsung aja suami istri. Misalkan istrinya pingin suaminya itu berhenti merokok dan pergi bekerja, misalkan begitu. Nah, lalu istrinya ini setiap hari berkata nih, sudahlah mas, atau sudahlah bang, hari ini berhentilah merokok. Dulu kau janji waktu belum menikah, kau mau berhenti ngerokok demi aku. Tapi itu diomongkan setiap hari. Nah, itu menjadi beban bagi sang suami, sehingga walaupun kelihatannya maksudnya baik, tapi tanpa disadari menjadi tuntutan. Nah, sama misalkan kadang ada suami yang belum bekerja karena kena PHK. Setiap hari istrinya ngomong, pergi kerjalah kau sana, cari kerjalah di sana, gitu kan. Bukan suami nggak mau kerja, suami kena PHK itu sudah stres, sudah bingung bagaimana aku menafkahin istri dan anakku. Ditambah lagi tuntutan dari istri, tambah stres. Nah, seringkali ini yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga karena tidak mengerti. Lalu istri datang konseling berkata, maksudku kan baik, supaya dia itu pergi kerja. Maksudnya baik, gitu kan? Supaya suaminya pergi kerja. Betul, maksud baik. Maksud baik itu harus disampaikan dengan cara yang tepat, dalam waktu yang tepat. Gak bisa orang lagi mau memikul beban habis di PHK, lalu dituntut lagi. Itu akan munculkan problem dalam kehidupan rumah tangga. Jadi seringkali salah satu hal yang tidak disadarin oleh pasangan suami istri atau orang-orang yang berpacaran adalah mereka menginginkan maksud baik terjadi pada diri pasangannya, namun yang diberikan bukanlah kasih sayang, tapi tuntutan malah sebaliknya, sehingga itu menjadi beban dan meretakkan hubungan rumah tangga. Ya. Jadi bagaimana kita tahu Pak, kalau pasangan kita itu benar-benar mencintai kita? Sederhana, kalau misalnya Damai lagi pacaran nanti. Amin.
Ini dua wanita yang belum pacaran, ya. Ya. Misalkan suatu saat damai pacaran, dia punya uang misalkan, anggaplah kita ambil contoh 100.000. Ya. Nah, lihat aja uangnya larinya kemana. Kalau larinya ke damai, ya masih mungkin dia mencintai damai. Kalau larinya ke Ana, nah tapi ngomong bahaya. cinta ke damai, jangan percaya kalau gitu. Berarti dia tuh rayuan gombal. Sama, bukan hanya uang kan yang gampang kita lihat ya. Iya. Lihat juga dari sisi waktunya. Waktunya dia berikan terbanyak buat siapa? Buat damai atau buat Ana gitu kan? Kalau ada cowok. Nah, kalau dia berikan waktu terbanyak buat Ana, tapi berkata mencintai damai, itu pasti bohong, itu gombal. Jadi orang itu, cinta itu kelihatan itu pada saat dia memberikan sesuatu. Cinta itu memberi loh, bukan menuntut loh. Nah, Mengorbankan sesuatu. mengorbankan. Cinta itu rela berkorban. Ya. Cinta itu bisa menerima apa adanya. Menerima kesalahan dari pasangan, bisa terima semuanya. Nah ini Pak, udah ada SMS yang masuk, kita Ya. bacakan dari 8633. Apa yang harus saya lakukan Pak bila suami saya selalu selingkuh, sementara saya tak mau pisah darinya? Oke, buat ibu yang kirim SMS begini. Saya ingin katakan, jika kita punya suami yang selalu selingkuh, yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa merubah hati seseorang. Kemudian, waktu ibu percaya kepada Tuhan, ibu mendekatkan diri kepada Tuhan, pelan-pelan ajaklah suami mendekat kepada Tuhan. Saya tahu, mungkin ibu berkata, suamiku susah Pak, sudah ku coba ajak berkali-kali beribadah, nggak bisa. Saya mengerti hal itu, dan itu memang terjadi dalam kehidupan banyak rumah tangga, gitu kan ya. Kalau suami nggak mau, ibu mulai dari diri ibu, gitu kan, mendekat kepada Tuhan, menerima cinta yang daripada Tuhan. Karena apa? Kita hanya bisa memberikan cinta jika kita sudah menerima cinta. Saya tidak akan bisa memberikan cinta kalau saya tidak memiliki cinta. Saya tidak bisa memberikan handphone ini kepada Damenta kalau saya belum punya. Makanya, untuk kita bisa mencintai pasangan kita, bukan menuntut dari pasangan untuk mencintai kita. Karena sumber cinta bukan dari pasangan, tapi dari Tuhan. Nah, waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan mau memulihkan rumah tangga kita memiliki cinta, maka kita akan menerima suami kita apa adanya. Memang saya mengerti ibu, kalau suami selingkuh itu perasaan sakit sekali. Iya. Saya mengerti hal itu, dan mungkin ibu lebih cenderung emosional, bisa jadi ibu lebih cenderung kalau suami pulang lihat mukanya itu rasanya mau dihajar aja gitu kan. Nah, tapi saran saya bu, setiap orang pasti melakukan kesalahan dalam hidupnya. Dan ada yang sudah cepat sadar, ada yang lama sadarnya. Ini dia masalahnya. Nah, saya tidak tahu kalau ibu berkata suami ibu selalu selingkuh, berarti kan berkali-kali gitu kan, selalu selingkuh. Nah bu, saran saya berarti suami ibu ini kan golongan yang agak lama sadarnya. Kenapa sih orang selingkuh? Jawaban saya sederhana, karena dia kurang kasih sayang. Kalau dia mendapatkan cinta, mendapatkan kasih sayang sesungguhnya dari ibu, dari Tuhan, dari orang-orang sekitarnya, dia nggak akan mau merusak cinta itu. Kalau seseorang benar-benar mendapatkan cinta, dia akan fokusnya di sana. Kenapa seorang muda jatuh cinta? Kalau kita bicara anak muda, kenapa seorang muda jatuh cinta? Karena dia kurang kasih sayang. Kalau dia memiliki cinta dari orang tuanya itu lebih dari cukup, maka nggak mudah dia jatuh cinta. Dalam petik ya, dalam tanda petik, nggak mudah dia digombalin orang. Nah, makanya menghadapi suami yang sering selingkuh bu, dekatkan diri pada Tuhan, ampuni suami. Saya tahu mungkin ibu berkata, nggak mudah pak, tapi tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain selain ibu mengampuni suami. Kenapa? Kalau ibu tidak mengampuni suami, ibu pasti jadi musuhnya suami. Ya kan? Setelah ibu dekatkan diri sama Tuhan, menikmati cinta dari Tuhan, ampuni suami, berikan kasih sayang pada suami ibu. Waktu ibu memberikan kasih sayang pada suami ibu, cepat atau lambat, sekeras-kerasnya batu karang, itu akan hancur oleh tetesan air. Bersikaplah ramah terhadap suami, bersikaplah baik. Mulai perkatakan dalam hati ibu, Tuhan aku bersyukur aku punya suami yang terbaik. Mungkin ibu berkata, oh kalau gitu saya kan membohongi diri saya pak. Tidak bu, orang yang percaya, orang yang beriman, iman itu melihat sesuatu yang belum terjadi. Yang belum terjadi dia perkatakan, dia percayai, maka yang belum terjadi itu menjadi terjadi. Nah sama dengan suami ibu. Waktu ibu melihat suami ibu selingkuh, mengetahui suami pergi selingkuh, serahkan semuanya sama Tuhan. Ibu tidak akan bisa jaga suami ibu 24 jam.
Jadi serahkan dia sama Tuhan, bersikap baik, layani suami dan baik. Saya tahu ini tidak mudah, tapi percayalah kalau ibu memiliki cinta dari Tuhan, itu semua dapat ibu lakukan. Kenapa? Karena beberapa keluarga saya memberikan saran ini, memang awalnya terjadi benturan yang keras dalam hati ini. Bagaimana mungkin saya bisa mencintai dia lagi? Dia pergi selingkuh dan berbagai macam. Namun percayalah Bu, Tuhan itu bekerja bersama dan ibu. Dan mujizatnya masih terjadi hingga hari ini. Ya. Kita ke SMS yang sudah masuk selanjutnya. Dari 4467. Pak, apa yang harus saya lakukan bila saya mencintai suami orang di saat kami berencana ingin hidup bersama, tiba-tiba dia membatalkannya? Ya, Bu, begini. Sebenarnya waktu ibu mencintai suami orang, itu sudah merupakan awal yang kurang baik. Dan mungkin ibu berkata, oh dia suami yang baik-baik. Itu menurut versinya dia. Dan ibu melihatnya dari sisi sana. Saya sederhana katakan, kalau dia suami baik-baik, dia nggak akan selingkuh. Apapun problemnya, seorang laki-laki itu, kalau dia memang seorang yang baik, ada apapun problem dalam rumah tangganya, bertengkar sama istri atau apa, dia tidak akan pergi mencari wanita lain. Itu suami yang baik-baik, gitu kan. Nah, kalau suami itu sudah meninggalkan istrinya dan lalu selingkuh dengan kita, saya pakai istilah agak kasar ya, sedikit ya, minta maaf. Kenapa? Karena ini kan suami orang, gitu kan. Berarti kan sang pria selingkuh sama kita kan. Nah, kalau dia selingkuh sama kita, suatu saat misalkan pun dia menikah sama kita, dia akan mudah selingkuh sama yang lain. Kenapa? Karena dari pengalaman yang lalu dia sudah punya, dia akan mudah begitu. Makanya kalau model pria yang selingkuh itu berarti model pria yang tidak bertanggung jawab. Kalau pria yang bertanggung jawab, dia akan setia sama istrinya sampai maut memisahkan. Saya tahu mungkin sebagian dari pemirsa berkata, itu teori aja mungkin. Mungkin pemirsa berkata, itu teori, Bapak nggak ngalami apa yang saya rasakan, Bapak tidak mengerti apa yang saya rasakan. Betul Bu. Saya mungkin tidak berada di dalam posisi ibu. Tapi hidup ini adalah pilihan. Ibu bisa menganggap ini sebuah teori, silahkan. Ibu bisa mempercayai apa yang saya sampaikan ini benar, juga silahkan. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang saya tidak punya pengalaman bahwa dalam rumah tangga saya ada yang selingkuh. Nggak pernah. Tapi orang-orang yang saya bimbing di dalam pernikahannya, yang ada bahkan yang istrinya datang, suami istri datang pada saya, dia mau mengalami perubahan, suaminya ini berkata, oh ya aku mau berubah Pak, aku mau berubah. Tapi pulang ke rumah, sering kali malam keluar, pergi diskotik, cari perempuan, mabuk. Akhirnya kan bingung juga saya bimbingnya. Saya cuma katakan pada istrinya, gini, mulai hari ini kamu berdoa buat suamimu, bukan berdoa ngomel-ngomel, jengkel, sakit hati, tapi mengucap syukur. Katakan, Tuhan terima kasih buat suami yang terbaik. Mulai katakan itu setiap hari kalau dia pulang, kemudian katakan, Tuhan terima kasih buat suami yang terbaik. Kamu suamiku yang terbaik loh. Kamu suamiku yang terbaik loh. Perkatakan itu terus kepada suamimu. Ucap syukur bahwa Tuhan sudah kasih kamu suami. Saya tahu, saya katakan bahwa waktu kamu mengatakan itu kok kelihatannya bertolak belakang. Sang suami masih pergi mabuk, masih pergi main perempuan, kelihatannya bertolak belakang. Seperti kita membohongi diri sendiri. Tidak Bu, sebenarnya waktu ibu percaya, itu bukan membohongi diri sendiri, itu pernyataan iman. Dan waktu ibu mengatakan bahwa kamu suamiku yang terbaik, minimal itu didengar oleh sang suami, betul? Masuk ke telinganya, betul ya? Nah waktu masuk ke telinganya Bu, suatu saat dia mau pergi dugem, dia akan ingat perkataan ibu. Suami yang baik, suami yang baik. Dan itu benar-benar terjadi dengan salah satu rekan saya. Suatu saat nanti dia akan jadi bintang tamu. Dan salah satu rekan saya, itu yang dia rasakan. Perkataan istri itu muncul di telinganya. Akhirnya dia mau selingkuh, jadi susah. Jadi nggak bisa, akhirnya dia pulang dan sekarang hidup mereka sudah diubahkan. Rumah tangga mereka sudah sangat harmonis. Luar biasa sekali ya. Kita ke SMS yang masuk selanjutnya dari 8002. Selamat malam Pak. Selamat malam. Bagaimana caranya memaafkan suami yang selingkuh dengan adikku sendiri? Ya, memang saya tidak tahu apakah ibu tinggal satu rumah dengan adik gitu kan. Saran saya kalau tinggal satu rumah dengan adik, sebaiknya segera berpisah rumah.
Itu memang pisah rumah tidak menjamin. Saya tahu hal itu, minimal itu akan mengurangi sedikit. Oke. Bagaimana kita memaafkan? Seperti yang tadi saya katakan, ibu, percayalah ibu orang yang murah hati. Buktinya ibu mau SMS, ibu menginginkan sebuah solusi, menginginkan sebuah jawaban. Nah, percayalah bahwa Tuhan menyertai ibu. Tuhan sudah memberikan ibu kemampuan untuk memaafkan sang suami. Lalu ibu lihat gini, pernah nggak diri ibu berbuat salah? Saya yakin kita semua pernah berbuat salah. Waktu diri ibu berbuat salah, apa sih yang paling diinginkan oleh orang yang berbuat salah? Pinginnya adalah kembali ke jalan yang benar. Pinginnya dibimbing kembali ke jalan yang benar. Nah, suami ibu dan adik ibu sudah melakukan kesalahan. Dan saya tahu waktu ibu mau mengampuni seringkali terasa sakit, terasa berat. Namun pengampunan itu atau memaafkan itu bukan bicara perasaan, tapi bicara sebuah keputusan, Bu. Waktu ibu memutuskan untuk mau mengampuni, sudah ibu katakan, Tuhan terima kasih, aku mengampuni suamiku, aku mengampuni adikku, dan aku adalah orang yang merdeka. Waktu ibu benar-benar percaya itu, ibu benar-benar menjadi orang merdeka. Dan memang waktu kita ngeliat, aduh dia masih selingkuh lagi, masih main mata, atau ngambilkan piring aja kita langsung sakit sekali rasanya. Saya mengerti hal itu ibu. Namun waktu ibu percaya kasih dari Tuhan melimpah atas hidup ibu, maka ibu akan bisa memaafkan sang suami. Begini Bu, Tuhan itu sumber kasih. Tuhan itu sumber kasih. Misalkan ibu berada di bawah air terjun, ibu butuh berapa banyak air sih? Kalau ibu bawa 1 gelas, ibu akan dapatnya 1 gelas. Ibu bawa 1 ember, ibu akan dapatnya air 1 ember. Ibu dapatnya 1 drum, bawanya 1 drum, ibu akan dapat 1 drum. Sama Bu, karena cinta itu memampukan ibu untuk dapat mengampuni sang suami. Mungkin ibu berkata, tapi aku gak mampu. Berapa banyak yang ibu butuhkan, percayalah cinta dari Tuhan akan selalu mengalir dalam hidup ibu tanpa syarat. Tanpa syarat Bu. Tuhan mencintai kita tanpa syarat sampai selama-lamanya. Dan percayalah Tuhan juga mencintai suami ibu. Sekalipun dia adalah orang berdosa, dia juga tetap dicintai oleh Tuhan. Tuhan akan membimbing suami ibu dan adik ibu ke jalan yang benar. Kita ke SMS selanjutnya sudah masuk. Di 65769. Selamat malam Pak. Maaf Pak, curhat sedikit. Ini masalah pribadi saya. Telah menjalin hubungan dengan istri orang, dan saya punya istri sampai mencintai, dan kami telah menjalin hubungan cukup lama sampai akhirnya pilihan harus kembali ke keluarga masing-masing. Tapi saya dan dia pun tak bisa melupakan karena cinta kami tulus dan terima apa adanya. Seperti yang Bapak bilang tadi, butuh pengorbanan. Memang cinta itu butuh tanggung jawab, bukan hanya pengorbanan. Tanggung jawab. Waktu saya mencintai istri saya, rambutnya mulai muncul rambut putih. Tapi karena cinta itu dipupuk, saya rela hidup sama dia. Seterusnya sekalipun masih banyak wanita cantik di sekitar saya gitu kan. Namun entah kenapa saya rela bersama dari istri saya. Kadang waktu dia tidur saya lihat, kok makin cantik rasanya. Nah, padahal kalau kita pikir secara logika, kok rambutnya sudah mulai putih, mulai kelihatan gitu kan. Ada 1-2, ada kinclong-kinclong gitu kan. Kemudian mulai ada kerutan di muka sedikit gitu kan. Tapi entah kenapa, karena cinta itu bukan hanya dari penampilan. Cinta itu bukan hanya dari face, dari lihat mukanya aku mencintai kamu, tidak. Kenapa tadi saya katakan cinta itu perlu dipupuk? Karena cinta itu adalah sebuah hubungan. Semakin dipupuk, semakin dicintai, semakin merasakan keindahan kasmaran tentang cinta, semakin kita menikmati cinta itu. Nah, akan menjadi hal yang berbeda kalau kita fokusnya pada yang lain-lain. Nah, biasanya para pecandu pornografi sulit untuk mencintai pasangan mereka dengan setia. Kenapa? Karena rasa penasaran itu muncul dan berbagai macam. Fokusnya di hubungan suami istri, bukan di cintanya. Padahal suami istri itu intinya ada di cinta. Gitu. Karena cintalah kita bisa bersama. Nah, jadi jangan sampai fokus dalam rumah tangga kita ini belok. Jangan sampai fokus dalam rumah tangga kita ini salah. Dan akhirnya kita nuntut istri kita langsing,
harus body kayak gitar. Kalau body langsung nggak boleh, itu sudah membuat istri tambah stres. Habis melahirkan anak, harus diet, tambah stres. Akhirnya apa? Hubungan cinta tidak ternikmati. Ya, cinta itu menerima apa adanya. Ya. Ya, karena kita juga harus menerima apa adanya nih Pak. Kita harus break sejenak untuk menyaksikan pesan perubahan yang satu ini. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Terima kasih banyak pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Kami masih tunggu SMS-nya buat pemirsa yang memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda. Bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini. Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77771. Ya. Apakah kita harus menemukan pasangan kita biar kita dapat menikmati cinta itu, Pak? Oh iya, harus dong. Harus menemukan pasangan yang cocok gitu, Pak. Oke. Kalau misalnya kita ingin menemukan pasangan yang cocok, saya percaya sih di dunia ini agak susah. Cocok tuh kan pengertiannya apakah pengertiannya harus sama, harus sesuai atau gimana gitu kan. Nah, seringkali orang berpikir, oh pokoknya harus cocok, kita harus satu hobi, harus sukanya jalan-jalannya sama. Wah, saya rasa kita akan mengalami kesusahan di sana. Ingat, justru cinta itu menerima perbedaan. Ya. Dari perbedaan itu saling menerima dan akhirnya nanti membentuk satu pola. Rumah tangga saya punya pola sendiri dibandingkan dengan rumah tangga yang lain. Setiap rumah tangga punya polanya masing-masing. Ya. Nah, bagaimana mengatasi perbedaan itulah perlu dibangunnya komunikasi. Ya. Kalau komunikasi lancar, hubungan baik atas dasar cinta, maka rumah tangga itu akan membentuk pola yang indah dalam setiap rumah tangganya. Ya. Kita ke SMS lagi Pak yang sudah masuk dari 0099. Ya. Selamat malam Pak. Saya belum bercerai dengan suami yang pertama, tapi saya kawin lagi karena dia selingkuh. Tapi saya tidak mencintai suami saya yang sekarang, tapi saya selalu perhatian, kasihan dengannya. Apakah itu merupakan cinta? Terima kasih. Oke. Kita pilah-pilah dulu ya Bu ya. Menurut saya ibu kawin lagi ya agak problem di sana itu. Dan yang kedua, ibu menikah lagi namun tidak mencintai suami yang sekarang, tapi saya selalu perhatian. Kasihan gitu. Perhatian, kasihan dengannya. Cinta dengan kasihan itu berbeda, Bu. Saya bisa mengasihani pengemis pinggir jalan, lihat anak-anak 3 orang makan nasi bungkus nasi padang jadi satu, saya kasihan. Itu bukan berarti cinta. Apalagi khususnya cinta suami istri ya. Kita bahasnya cinta suami istri. Nah, kalau cinta suami istri itu memang memberi, namun bukan begitu Bu bentuknya. Jadi kalau kasihan ya kasihan, kalau cinta ya cinta, dua hal yang berbeda Bu. Cinta memang tidak ingin melukai hati pasangan. Iya. Itu betul. Kasihan niatnya menolong, tapi bukan berarti cinta itu begini. Saya rela berikan hidup saya kepada pasangan saya. Iya. Itu cinta. Saya rela memberikan masa depan saya, apa yang saya punyai untuk kedepannya semuanya, masa depan yang indah kepada pasangan saya. Bahkan sekalipun mungkin kelihatannya pasangan saya tidak sesuai dengan apa yang saya impikan, saya tetap bisa menerima dia apa adanya. Iya. Jadi itu cinta. Makanya tadi saya katakan cinta itu memberi diri kita kepada pasangan kita dan kita memberikan hidup kita sebenarnya. Ya.
kalau misalnya saling mencintai tapi berbeda agama. Nah, gimana tuh Pak solusinya? Ya memang saya pribadi percaya bahwa 5 agama di kita tidak menyarankan menikah dengan yang berbeda agama. Cuman saya tidak tahu lagi ya. Setahu saya begitu. Di kantor catatan sipil juga harus yang seagama. Nah, kalau Anda mau melanjut dengan berbeda agama memang akan mengalami banyak problem nanti setelah pernikahannya. Problemnya contohnya Anda mau nikah dengan cara agama apa? Ya. Tentunya masing-masing agama pasti merasa dirinya paling benar. Ya. Ya kan? Kemudian yang kedua, kalau misalkan Anda mau menikah nanti lalu Anda punya anak, anaknya mau dididik dengan agama apa? Oh, nasionalis saja Pak. Enggak terlalu pusing agama, yang penting berbuat baik. Ya, silahkan. Itu pandangan Anda. Yang ketiga, kalau Anda punya problem, Anda mau datang ke tokoh agama yang mana? Ya. Gitu kan? Ditambah lagi kalau misalkan Anda pergi beribadah, orang tanya, "Mana istrinya, Pak?" Nah, mau jawab apa kita? Istrinya ditanya, "Bu, mana suaminya, Bu?" Apalagi kalau istrinya cantik gitu kan. Orang lihat, cantik, masih single. Nah, makanya seharusnya kan suami istri itu bersama gitu kan. Ya. Pergi beribadah dalam mengurus rumah tangga bersama gitu. Jadi bukan berbeda. Karena bagi saya agama adalah hal yang prinsip. Ya. Dan saran saya jangan pindah agama hanya karena mau nikah. Apapun agama Anda, agama itu panggilan dari Tuhan buat hidup kita. Jadi jangan pindah agama hanya karena mau nikah. Kalau Anda mau nikah pindah agama, maka agama Anda atau keyakinan Anda sebenarnya sangat rapuh. Tapi kalau Anda memang mau pindah ke satu keyakinan, pastikan itu muncul dari dalam hati Anda. Ya. Bukan karena syaratnya mau nikah harus agama, ya udah aku pindah dulu deh. Habis nikah aku balik lagi ya. Kan aneh. Gitu. Jadi agama jadi permainan. Ya. Nih, seandainya nih Pak, Damai nih seorang cemburuan nih Pak. Seandainya Damai ini orangnya cemburuan. Ya, Damai cemburu karena Damai sayang sama pasangan itu gitu Pak. Ya, Damai takut kehilangannya. Terus ya wajar dong Pak kalau saya cemburu gitu kan Pak. Ya kalau kamu lihatnya dari sisi sana ya wajar. Namun cinta itu bukan dicemburuin tapi dipercayai. Ya. Waktu saya mencintai pasangan saya percaya bahwa pasangan saya juga mencintai saya, dia setia pada saya. Orang dicemburuin itu sangat gak enak. Karena apa? Dikit-dikit dicurigain, pulang telat dikit dicurigain, ada klien telepon dicurigain. Lama-lama jengkel juga lah. Kalau orang telepon dicurigain, jalan di mall, misalkan suaminya pas lagi ngeliat ada cewek lewat, istrinya langsung cubit. Mata gitu kan. Iya. Ngalaman nih kan. Pengalaman Bapak. Enggak, bukan. Istri saya baik. Istri saya percaya sama saya. Full. Makanya saya siaran sama kalian pun istri saya nggak cemburu. Istri saya tahu semua. Dan saya pribadi kalau saya keluar ketemu dengan wanita misalkan, siapapun dia atau makan gitu, misalkan dan seorang wanita gitu kan, istri saya pasti tahu, harus tahu. Dan kalau saya melihat ada wanita cantik yang menurut saya cantik itu kan relatif. Ada bagi orang lain cantik, bagi saya enggak gitu kan. Menurut saya cantik, kadang saya ngomong sama istri saya. Tujuannya bukan untuk manas-manasin, sama sekali enggak ada katanya. Tapi entah kenapa bagi saya sekarang istri saya yang paling cantik. Walaupun saya melihat ada wanita cantik, saya ngakuin dia cantik. Tapi entah kenapa saya bilang istri saya yang paling cantik, karena cinta saya hanya tertuju pada dia. Jadi bagi saya dia lebih cantik daripada wanita lain. Mungkin secara fisik dia kalah dengan wanita lain. Tapi di hati saya dialah yang paling. Gitu. Kenapa? Karena cinta itu dipupuk. Saya barusan beberapa waktu lalu ngomong sama istri saya, nggak terasa ya. Kita sudah 11 tahun lebih hidup berumah tangga bersama. Saya mau jujur bahwa secara pribadi saya benar-benar tidak merasakan bahwa 11,5 tahun itu sebagai waktu yang panjang dan sengsara. Saya merasa 11 tahun lebih itu sebagai waktu yang sangat singkat. Saya sampai mikir loh, saya bilang sama dia, kenapa ya saya kok bisa mau sama kamu? Kenapa ya kok bisa, maksudnya 11 tahun tuh kita kok bisa bersama terus gitu ya? Kesimpulannya cuma satu, karena cinta. Cinta itu menutupi banyak hal. Cinta itu membuat kita rela bersama.
Jadi kalau orang berkata cemburu tanda cinta, menurut saya enggak. Percaya itu tanda cinta. Ya. Kalau misalnya sampai ada orang yang mencintai sesama jenis, nah bagaimana menurut Bapak? Apakah itu disebut cinta juga? Oh iya, jelas bukan. Gini, orang yang bangun hubungan dan sama jenis itu kan ada problem psikologi di dalam dirinya. Karena mungkin contohnya seorang wanita punya papa yang otoriter. Karena otoriter kan dididik dan keras, dan akhirnya anak ini berpandangan laki-laki itu keras, kejam, dan berbagai macam. Dia kurang menikmati pertemanan dengan laki-laki. Waktu dia berteman dan laki-laki, ketemu laki-laki yang keras juga, otoriter juga. Bahkan sampai waktu dia pacaran ditampar dia. Dia pikir, aduh bener laki-laki ini keras dan memang gak ada laki-laki yang baik. Belum lagi dia dengar dari mamanya, nah nanti kalau pilih suami jangan kayak papamu. Laki-laki semua tuh, aduh sudahlah, awalnya aja ngerayunya aja gombal katanya. Nah itu kan tertanam pada sang anak. Akhirnya dia lebih menikmati hubungan dengan sama jenis, sama wanita. Dan akibatnya apa? Waktu dia menikmati hubungan sama wanita, jadilah dia lesbi itu. Jadi intinya problemnya adalah bisa pengalaman traumatis, bisa kepercayaan yang salah, bisa juga campur tangan roh jahat di dalamnya sana. Ya. Terus kalau sudah terlanjur, apa yang harus dilakukan, Pak? Kalau saya pribadi percaya bahwa hubungan sama jenis itu adalah dosa. Dosa ya datang pada Tuhan minta ampun, pasti. Kita harus mengalami pertobatan di sana, lalu mesti membuat keputusan. Aku nggak bisa lagi bersama dengan kamu. Perjelas statusnya, aku nggak bisa lagi bersama dengan kamu karena aku memang benar-benar seorang wanita, gitu kan? Kenapa? Sama jenis itu kan, kalau wanita sama wanita, ada yang merasa satu pihak sebagai menjadi seperti laki-lakinya, tomboynya itu ada. Nah, kalau orang yang seperti tomboynya gini harus disadarkan kamu benar-benar wanita, gitu. Nah, kalau kepercayaannya tidak berubah, apa yang ada dalam pikirannya tentang identitasnya tidak berubah, dan bahwa dia adalah seorang yang normal dalam hal itu, dia adalah seorang yang normal, maka dia nggak akan berubah. Perubahan hidup itu dimulai dari perubahan kepercayaan. Dan kita percaya Tuhan campur tangan di dalamnya, maka hidup kita mengalami perubahan. Kalau kepercayaan kita masih sama, kita nggak akan pernah berubah. Ya. Kita bacakan SMS yang sudah masuk. Baik. Dari 4216. Shalom, saya seorang janda mencintai seorang duda yang sudah meninggal istrinya. Kami saling mencintai, tapi kami sudah berhubungan intim. Sesudah saya hamil, dia belum siap bertanggung jawab, Pak. Apa yang harus saya lakukan supaya dia bertanggung jawab kepada saya? Terima kasih. Iya, lebih bagus Ibu ke tokoh agama, Ibu ke konselor, Ibu bisa kontak saya deh. Ibu kontak saya akan jelaskan lebih detail. Karena memang kondisi-kondisi seperti itu kan ada, ini kan kondisi psikologis kan sangat mempengaruhi. Kondisi kepercayaan kita bagaimana. Kadang kita berpikir, oh saya sudah hamil, saya memalukan, mencemarkan nama baik. Mungkin juga sang pria belum siap bertanggung jawab, dalam tanda petik seakan-akan nama baiknya hancur. Padahal memang dia sudah melakukan kesalahan, gitu kan. Makanya saran saya lebih detailnya, Bu, Ibu lebih bagus konseling. Berdua konseling, terima kebenaran-kebenaran yang memang memerdekakan, bukan penghakiman. Karena banyak seringkali orang seperti gitu, seperti Ana dulu ya. Mungkin orang menghakimi, kamu salah, kamu begini. Bu, di dalam Tuhan tuh ada pengampunan. Kabar baiknya Tuhan mengampuni kita. Apapun kesalahan yang sudah pernah Ibu lakukan, jangan diulangi lagi. Namun, ayo berdamai dengan Tuhan, dengan pasangan juga. Ini bertanggung jawab, harus dikomunikasikan dan baik. Nah, saya tidak tahu apakah Ibu punya seorang anak sudah, atau dari yang duda ini punya anak juga, saya nggak tahu. Makanya saya pikir lebih bagus, lebih jelas kalau misalkan Ibu bersedia, kita ketemu, janjian. Langsung ya, Pak ya? Ibu bisa SMS menghubungi nomor yang sama setelah siaran tentunya. Nanti saya angkat teleponnya, kita bisa janjian ketemu di mana. Lebih baik lagi kalau Ibu dan pasangan Ibu kita bertemu bersama-sama. Ya. Kalau misalnya Ibu tersebut yang mengirim SMS mau bertemu Bapak, ketemu langsung, ada biaya nggak untuk ketemu Bapak? Sama sekali tidak ada biaya, Bu. Kenapa? Karena siaran New Life ini kami buat bukan untuk mencari dana. Jelas. Siaran New Life ini kami buat karena saya dulu memiliki latar belakang yang hancur.
yang saya tidak berani bermimpi bahwa saya mempunyai masa depan yang baik. Lalu tiba-tiba Tuhan merubahkan hidup saya dengan adanya pembimbingan dari beberapa orang yang membimbing hidup saya, dan itu semua juga gratis dan saya tahu artinya ditolong. Nah, makanya New Life ini kita adakan untuk menolong orang-orang yang mungkin mengalami bingung, frustasi dan berbagai macam sehingga mereka memperoleh jawaban dalam hidup. Ya. Nah Pak, kalau misalnya orang baru pertama melihat lalu langsung jatuh cinta atau cinta pada pandangan pertama nih Pak, apakah itu benar-benar cinta kalau baru pertama kali? Kalau saya tidak percaya bahwa pandangan pertama itu adalah cinta. Kagum, mengakui cantik, mengakui ganteng, itu iya. Namun kalau dikatakan itu cinta, saya belum percaya. Kenapa? Karena cinta itu pasti diuji oleh waktu. Diuji pada saat mengalami masalah, mengalami pertengkaran demi pertengkaran. Nah, baru kita bisa lihat apakah dia benar-benar mencintai kita atau tidak. Ya. Pada saat mungkin kita mengalami sakit, pada saat kita mungkin gak ada duit, lagi mengalami goncangan dalam hidup, mengalami badai dalam hidup, apakah dia masih bersama dan kita? Kalau dia bersama dan kita, itu artinya dia mencintai kita. Nah, seringkali juga waktu orang mengalami goncangan dalam hidupnya, dia cenderung menyendiri, lari. Nah, lari dari masalah itu juga nggak benar. Makanya kita harus komunikasikan dan baik tentang cinta ini. Cinta, saya percaya cinta tidak terjadi pada pandangan pertama. Cinta itu tumbuh setelah dipupuk, setelah dibangun komunikasi, ada hubungan, lalu mulai ngerasa naksir, ngerasa stroke, itu mulai terjadinya cinta. Karena ada komunikasi. Jadi ada orang mengatakan, oh aku mencintai dia, artis yang dicintain. Gimana mencintainya? Kenal belum? Kita tahu dia artis, kita tahu namanya, tanggal lahirnya mungkin karena ada di biografinya. Tapi artisnya tahu kita enggak? Dalam mimpi mungkin. Dalam mimpi. Ya. Ya, kalau karena cinta mungkin banyak orang rela memberikan segalanya, Pak. Bahkan mungkin rela diduain. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Menurut saya konyol kalau rela diduain. Kenapa? Karena cinta itu tidak ada cinta yang mau rela diduain. Ya. Mungkin karena saya mengerti sebagian berkata, oh itu kan keputusan masing-masing Pak. Enggak, saya percaya cinta itu tentunya waktu kita memberikan cinta tanpa kita sadarin, memang cinta itu tulus. Ya. Tapi cinta itu nggak mau dikhianatin. Jadi kalau dibilang aku rela, aku mencintai dia makanya aku rela, menurut saya itu kebodohan. Mungkin dia rela karena takut kehilangan kali. Iya, sebenarnya kalau dia rela takut kehilangan, sebenarnya yang dia cintai adalah dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia rela demi kepentingan dirinya, supaya dirinya tidak merasa kehilangan, tidak merasa tersakiti mungkin. Nah makanya dia rela. Padahal sebenarnya waktu dia rela, dia sendiri sedang tersakiti. Ya. Kalau misalnya karena putus cinta sampai stres, sampai bahkan mau bunuh diri seperti itu, apakah itu benar-benar cinta, Pak? Sebenarnya begini, kita lihat di koran, di berita-berita kadang ada berita yang mengatakan, oh setelah diputus cinta dia bunuh diri. Ya. Oh setelah dia ditinggalkan suaminya dia bunuh diri dan berbagai macam. Saya percaya bahwa seorang bunuh diri itu bukan karena suatu hal yang singkat gitu ya. Karena ada proses yang sudah terjadi dalam hidup ini sehingga orang itu tidak menaruh harapan pada Tuhan tapi menaruh harapannya pada pasangan. Ya. Nah, sebenarnya problemnya itu dimulai bukan pada saat pasangannya meninggalkan dia, tidak. Problemnya itu dimulai dari masa lalunya. Dari kurang kasih sayang, kurang perhatian, dikhianati, mulai muncul trauma dan berbagai macam. Sehingga akhirnya apa? Waktu dia muncul trauma, ada cowok yang perhatikan dia langsung bergantung tuh. Sekalipun itu suami orang, dia akan benar-benar mohon untuk dia laki-laki itu meninggalkan istrinya demi dia, semuanya demi dia. Dan waktu dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia merasa hidup ini sia-sia. Dan akhirnya dia bunuh diri. Orang bunuh diri karena dia tidak mengerti tujuan hidup. Orang bunuh diri karena dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup merubah semuanya. Sehingga dia mengalami frustasi. Problemnya di sana bukan karena putus cinta. Karena problemnya dia tidak percaya bahwa Tuhan menyertai dia dan mampu mengubah segalanya. Dia tidak percaya bahwa Tuhan memiliki tujuan yang mulia dalam hidupnya. Sehingga hidupnya bisa berarti. Karena dia tidak mengerti itu, dia pikir hidupnya sia-sia. Dan akhirnya dia akhiri hidupnya.
Padahal kalau putus cinta kan masih banyak yang lain yang nganggur gitu ya Betul. Pak. Ini salah satunya. Salah satu. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk selanjutnya. Di 84014. Selamat malam Pak, tolong dong saya lagi bingung. Saya seorang janda dan sekarang saya menjalin hubungan dengan suami orang sudah 4 bulan. Wah, saya sangat menyayanginya, tapi saya ragu apakah dia juga benar-benar mencintai saya. Sekarang hati saya begitu bingung apakah meneruskan hubungan ini atau melupakannya. Tapi hati saya tak sanggup terluka di sana, tak sanggup kehilangannya. Terima kasih. Oke, Ibu, sebenarnya waktu Ibu membangun hubungan dengan suami orang, Ibu sedang merusak rumah tangga orang. Itu harus jelas dulu. Memang Ibu berkata, oh saya tidak merusak Pak, dianya yang datang pada saya. Oke, waktu Ibu sudah mengerti bahwa dia punya istri, mungkin bahkan punya anak, pria itu masih datang pada Ibu dan Ibu menerimanya, sama saja Bu, Ibu sedang merusak rumah tangga orang. Nah makanya Bu, menurut saya pribadi lebih bagus Ibu sakit sekarang daripada sakitnya akan berkepanjangan. Kenapa? Karena menurut saya dia bukan suami yang bertanggung jawab, dia bukan tipe pria yang setia, dan kita tidak tahu berapa banyak lagi simpanan yang lain. Iya, betul. Gitu kan? Dan saya tahu mungkin kondisi Ibu kan janda ya, dikatakan janda ya. Nah karena kondisi Ibu janda, mungkin Ibu berpikir siapa yang mau sama saya? Jangankan perjaka, duda aja nggak ada yang mau mungkin. Jangan begitulah Bu, percayalah kalau memang Tuhan mau Ibu menikah lagi, Ibu akan ketemu orang yang baik. Entah Ibu ketemu dengan seorang perjaka, entah Ibu ketemu dengan seorang duda, percayalah. Kalau Ibu paksa dengan cara Ibu, maka itu akan banyak melukai. Makanya ini prinsip dalam hidup sebenarnya. Kalau kita mau hidup kita indah di masa depan, buatlah keputusan yang benar dari sekarang. Gitu. Ini SMS selanjutnya Pak dari 7639. Pak, aku mau tanya gimana caranya mempunyai pacar atau istri? Karena aku mau cari calon istri. Apakah Bapak bisa tolong aku untuk mencari pendamping hidup? Aku umurnya sudah 35 tahun. Dari Heri Muhammad Setiawan dari Jawa. Ya. Oh, asalnya di Jawa, sekarang ada di Batam gitu. Oh, atau jangan dari Jawa beneran karena bisa nonton streaming. Enggak, dari asli Jawa, tapi sekarang asli ada Jawa. di Batam. Oke. Kalau jodoh itu keputusan masing-masing buat Mas Heri ya. Anda harus membangun hubungan, pertemanan, perkenalan, baru Anda masuk dalam pernikahan. Saya nggak bisa membantu Anda, ini aja yang cocok nih, ini sama kamu pasti gini nih, nggak bisa. Namun kalau waktu Anda ketemu dengan wanita, Anda tanya pendapat saya, saran-saran saya bisa memberikan masukan. Tapi karena saya bukan biro jodoh, saya nggak punya stok gitu kan. Saya nggak punya stok, jadi Mas Heri, saya percaya di sekitar kita ini kan banyak lawan jenis kita. Bangun hubungan yang baik lah, pertemanan yang baik. Nanti yang mana Tuhan taruh dalam hatimu, pilihlah dia. Nah, kalau pemirsa masih mau SMS nih bertanya pada narasumber kami mengenai masalah cinta di dalam kehidupan Anda, jangan ragu lagi, Anda bisa ambil handphone Anda, curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya. Pak, orang ada yang bilang kalau misalnya dalam pasangan gitu ya, pasangan berantem mereka, nah itu dibilang bumbu-bumbu cinta. Apa betul itu pertengkaran menjadi bumbu cinta? Menurut saya bumbu cinta bukan pertengkaran. Kalau bumbu cinta pertengkaran, berarti bumbunya kebanyakan jadi racun gitu kan. Nah, begini, bumbu cinta itu adalah memberikan perhatian, memenuhi dengan 5 bahasa kasihnya. Bumbu cinta itu misalnya gini, kita membuat dia merasa bahwa kita benar-benar mencintai dia, gitu kan. Waktu dia merasa kita mencintai dia dan apa yang kita berikan dalam hidup kita, itulah bumbu cinta yang sesungguhnya. Kenapa? Bumbu cinta itu tidak melukai. Kalau memang kita mencintai dia, itu tidak melukai. Tapi kalau pertengkaran tuh, walaupun selesai, tapi tetap ada bekas luka di dalam hatinya. Contoh misalkan seorang selingkuh misalkan. Oh ini kan bumbu cinta, ini pertengkaran, enak aja lu ngomong bumbu cinta, selingkuh tuh betapa dalam sakitnya. Oh iya, tapi kan kami sudah berdamai. Iya, kamu berdamai, dianya gimana? Yang nggak selingkuhnya sakitnya minta ampun. Kamu berkata, oh enggak Pak, kami sudah berdamai, tenang aja Pak. Nggak bisa begitulah. Setiap keputusan dalam hidup kita
kita harus bertanggungjawabkan dalam hidup ini. Waktu kita siap bertanggung jawab, maka kita akan memilih keputusan-keputusan yang tepat dalam hidup kita. Jadi kayak lagu sakitnya tuh di sini. Situ sakitnya, Di sini senangnya atau tuh di sini nih? Ya, SMS selanjutnya dari 7149. Ya. Selamat malam Pak, saya seorang ibu rumah tangga. Saya menjalani hubungan dengan suami orang selama 4 tahun. Oh, lama Ya. banget ya. Dia rela tinggalkan keluarganya hanya demi saya. Menurut Bapak, saya harus gimana? Bu, kalau dia memang mencintai ibu, dan dalam tanda petik ya, kalau saya jadi ibu, saya akan menyarankan dia untuk kembali ke keluarganya. Mungkin ibu berpikir, tapi kami sudah 4 tahun Pak. Betul. Kalau ibu pingin dia jadi seorang suami yang bertanggung jawab, dia harus bertanggung jawab atas keluarganya dulu. Iya. Dan kita belum tahu apakah dia benar-benar rela atau tidak. Iya. Kalau dia meninggalkan istri dan anaknya, berarti dia bukan suami yang bertanggung jawab. Ya. Oke, dia bisa menikah sama ibu. Suatu saat dia juga bisa meninggalkan ibu loh. Dia punya selingkuhan di luar lagi, dan dia berkata, aku rela meninggalkan istriku yang kedua ini demi kamu lagi. Ya. Kenapa? Berarti orientasi dari pria itu bukanlah keharmonisan dalam rumah tangga. Nah, makanya kalau ibu tanya sama saya, saran saya buat ibu bagaimana, arahkan aja pasangan itu untuk kembali ke istrinya. Arahkan dia untuk pasangan itu, sang pria bersama dengan istrinya untuk konseling dan mendapatkan bimbingan. Ya. Memang di Batam ini banyak sekali terjadi kasus-kasus seperti itu. Saya tahu. Bahkan di rumah-rumah kalangan mewah pun ada simpanan-simpanan di sana. Namun Bu, saya cuma bisa saran, tapi keputusan dalam tangan ibu. Saran saya sih, jangan lukain hati pasangan. Maksudnya hati pasangan dari pasangan kita, hati sama wanita lah, karena ibu seorang wanita. Kalau misalkan ibu bisa bayangkan, kalau misalkan ibu menikah dan seorang pria, lalu pria itu berkata kepada wanita lain, aku rela meninggalkan istriku ini demi dia, gimana rasanya sakitnya Bu? Sakitnya itu sangat dalam sebenarnya, dan itu susah untuk dikatakan lagi. Ya. Kirain sakitnya tuh di sini. Senangnya tuh di sini. Ya. Ini SMS terakhir pada malam hari ini yang akan kita bacakan dari 6080. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga. Ini Agus. Kemarin saya pacaran sekitar 1 tahun. Kami menjalani hubungan. Terus lepas itu putus. Saya sayang banget sama dia. Jadi gimana caranya biar kami jadian lagi? Terima kasih atas solusinya. Kalau putus itu kan pasti ada penyebabnya ya. Apa yang menyebabkan dia tidak menyukai kita lagi? Karena ada kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin tidak cocok, atau karena dianya sudah ada pilihan yang lain, atau karena hal-hal prinsip perbedaannya itu dulu Gus yang harus benar-benar dipilah dan dibahas dulu. Nah, kalau misalnya kita sudah lihat problem kenapa putusnya, baru kita bisa kasih solusi. Apakah perlu ini dipertahankan atau tidak? Gitu kan. Kalau putusnya hanya karena masalah keegoisan pribadi, itu masih bisa. Tapi kalau putusnya sudah karena ada pihak ketiga dan berbagai macam, oke, sekalipun Anda berkata mungkin, oh itu masih bisa Pak, belum janur kuning belum melengkung gitu kan. Selama belum nikah kan masih bisa. Ya, saya mengerti perasaan Anda. Cuman lebih bagus kita jangan mengganggu hubungannya orang. Kalau kita nggak mau hubungan kita diganggu, jangan ganggu hubungannya orang. Biarkanlah, kalau pasangan kita sudah punya hubungan, biarkan dia berjalan. Nah, kalau misalkan Anda bagaimana supaya bisa kembali, ya tentunya Anda perlu belajar lah. Pasangan Anda ini sukanya apa, mantan Anda ini. Gitu kan. Bahasa kasihnya apa? Ada yang orang suka disentuh, ada orang suka dipuji, ada orang yang suka hadiah, ada orang yang suka dilayani, ada orang yang suka saat-saat mengesankan. Nah, ini menjadi topik khusus tersendiri sebenarnya. Cuma buat Agus, coba kamu tanya dalam hatimu. Kalau kamu memang ingin dia kembali, kamu mencintai dia, utarakan isi hatimu. Nanti kan dari wanita kan akan ngomong, ya habis aku nggak suka sih kamu gini, ini. Nah, mulai duduk bersama ngomong. Ya, sebetulnya membahas mengenai cinta nggak ada habisnya Ya, Pak. betul. Tapi sayang sekali waktu juga yang harus mengakhiri perjumpaan kita. Di penghujung acara ada tips yang mau Bapak sampaikan kepada pemirsa? Ya, cinta itu murni dan tulus dan sanggup merubah hidup seorang. Cinta itu yang merubah hidup seorang. Saya dulu nggak bisa bangun pagi, tapi karena cinta, karena pengen ada alasan untuk ketemu, main sepatu roda dulu, main sepatu roda bersama, jam 4 pagi saya bisa bangun.
Padahal biasanya bangun jam 8, jam 9, tapi ini karena ada cinta, berubah. Dulu malas belajar bisa jadi rajin. Itu contoh waktu masih masa muda. Cinta itu bisa memberikan keindahan yang luar biasa dalam hidup seorang, bisa menjadi satu motivasi, bisa menjadi arah hidup, bisa menjadi. Ya. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Thank banyak you. Pak buat nilai-nilai yang sudah dibagikan kepada kita semua. Ya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa yang telah setia menyaksikan siaran ini. Namun kami mohon maaf karena tidak semua SMS yang masuk kami bacakan berhubung keterbatasan waktu. Namun bila pemirsa masih tetap ingin mendapat jawaban secara langsung dari narasumber kami, Anda tetap dapat menghubunginya secara langsung baik melalui SMS atau telepon di nomor yang sama di 0819 081 77771. Ya, terima kasih banyak untuk kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini, karena tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda semua tidak mungkin acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ya pemirsa, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam. hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. Ya. New Life.